PMKM Prima bagi-bagi takjil sebagai kepedulian terhadap kaum ya. Satu, dua, tiga. PMKM Prima DPD Sumatera Utara melakukan bagi-bagi takjil pada bulan Ramadan ini sebagai bentuk rasa kepedulian sesama. Kasih aja. Ya. Bulan Ramadan penuh berkah ya. Bulan Ramadan penuh berkah. Ini ya. Bulan Ramadan penuh berkah. Ini ya, stop. Kasih itu satu ah. Ya kasih satu, dua ya. Kasih. Ya, silakan kasih. Bagi-bagi takjil ya. Di bulan Ramadan penuh berkah ya. Ini Bu. Ya. Bukan ibu itu bapak. Ya. Kalau kita nggak dari situ foto merah Pak ininya, primanya enggak? Sama aja tuh. Ya, PMKM Prima DPD Sumatera Utara bagi-bagi takjil berbuka bersama kepada seluruh masyarakat yang saat ini sedang berbuka. Ya. Lagi. Ya, silakan. Yang saya hormati. Kemudian yang sama-sama kita hormati ada rekan-rekan kita dari DPC, dari Serdai dan Bangka. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita menyampaikan rasa puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia, sehingga pada sore hari keluarga ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita bersama dalam rangka untuk memperingati miladnya PMK Prima Indonesia yang pertama. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan hari ulang tahun ini memperkokoh persatuan dan semangat kita dalam rangka untuk meningkatkan wirausaha bagi kita masing-masing. Mudah-mudahan kiranya dengan hadirnya Ramadan
berikhtiar dan berbuat dalam rangka untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selalu beri salam pada kita kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak yang tidak ada syafaat atau pertolongan hari kemudian kecuali ada dua. Pertama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah pertolongan syafaatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah berada di fase pertama Ramadan. Ramadan ini ada 3 fase. Fase pertama adalah bulan rahmat, 10 Ramadan, pertengahan Ramadan adalah maghfirah, kemudian 10 akhir Ramadan adalah kemenangan. Diharapkan jasad-jasad kita masuk ke dalam kemenangan. Bapak hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagaimana kita dapat menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kehadiran kita dalam Ramadan ini adalah untuk mendapatkan upaya-upaya mendapatkan hikmahnya bulan suci Ramadan. Beberapa hal yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan Ramadan ini dapat kita bergapai bersama. Apa itu Ramadan? Pertama adalah dalam rangka untuk meningkatkan, mewujudkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana apa yang kita bacakan, dasar daripada Ramadan ini adalah Al-Quran, surah Al-Baqarah 183 dan selanjutnya, bahwa sesungguhnya Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah SAW berpuasa selama 9 kali. Maka sangat beruntunglah kita Bapak Ibu hadirin mulai dari sampai hari ini melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW selama hidupnya 9 kali melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Lalu beliau berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena perintah daripada bulan suci Ramadan hadir ketika hijrahnya Rasulullah SAW pada hari kedua hijrah. Nah Bapak Ibu hadirat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentunya tujuan Ramadan ini adalah dalam rangka untuk meraih takwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat takwa ini terdapat dalam Al-Quran sebanyak 82 kali disebutkan dalam Al-Quran. Maka betapa pentingnya hakikat takwa dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena memang orang yang bertakwa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, menahan kata dan perbuatan kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang bertakwa itu adalah menjaga perkataan dan perbuatan. Dan akhirnya bulan Ramadan. Apa perhatian Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat orang yang bertakwa. Dengan hadirnya Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapi. Hari ini kita menghadapi problema bangsa kita dengan datangnya musibah yang sangat luar biasa yang sudah hampir 2 tahun. Ini menjalani 1,5 tahun yang kita ketahui. Yang tentunya bagaimana suasana
pun tentunya hadir di tengah-tengah kehidupan nilai-nilai takwa. Kenapa demikian? Karena memang sesungguhnya orang yang bertakwa ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapi. Siapa kita yang tidak punya permasalahan? Bangsa kita ini punya permasalahan, masyarakat kita punya permasalahan, keluarga kita permasalahan, tetangga kita punya permasalahan, anak kita punya permasalahan, bahkan suami istri ada punya permasalahan. Tapi dengan hadirnya takwa di tengah kehidupan kita, maka diberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapi. Wa yurzuqhum min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Salah satu rezeki yang tidak disangka-sangka adalah hidayah iman, di mana kita setiap saat dapat melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan takwa. Jadi aplikasi takwa itu adalah sesuai dengan nama takwa. Ya, takwa, tatawa. Orang yang bertakwa itu adalah kerendahan diri. Jadi kita ini yang berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menahan diri, ya, enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri. Ini adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kita meraih nilai-nilai tawadhu. Orang-orang yang berpuasa lah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai-nilai tawadhu. Kita itu. Kemudian yang kedua adalah pokok itu adalah qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, merasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika engkau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan hadirnya PMK Prima Indonesia hari ini melaksanakan milad yang pertama, sesungguhnya itu sudah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wadah kita dalam rangka untuk memotivasi kita berusaha. Karena memang kita itu berusaha. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib keadaan sesuatu kaum sebelum dirinya sendiri yang merubah. Bagaimana cara merubah usaha kita? Bagaimana cara merubah rezeki kita? Bagaimana cara merubah kesejahteraan kita? Salah satu adalah dengan cara berupaya untuk berusaha. Jadi kita hadir ke PMK Prima ini dalam rangka untuk bersilaturahmi sebagai wadah dalam rangka untuk menunjukkan kesejahteraan. Mudah-mudahan dengan milad yang pertama PMK Prima Indonesia ini akan mampu mengantarkan kesejahteraan kita untuk masa-masa yang akan datang. Kiranya kita doakan kepada pengurus kita mampu memberikan pencerahan kepada kita sehingga PMK Prima ini berdaya guna bagi organisasi kita dan terkhusus bagi diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah aplikasi takwa. Maka dengan hadirnya Ramadan ini, teruslah kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena memang orang yang bertakwa itu dirindukan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, maka kita nanti akan berpisah, kita tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan jasad kita nanti akan kembali ke alam barzakh. Maka jasad-jasad dan ruh yang baik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa ini ruhnya akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, ruh kita ini akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera kepadamu wahai umatku. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ruh yang bertakwa, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah yang lainnya termasuk zakat. Maka orang-orang yang seperti ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, jasad kita akan kembali ke dalam tanah, alam barzakh namanya. Kemudian kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya. Maka kita akan disambut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan dalam surah Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Karena banyak orang yang berpulang ke rahmatullah tidak disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak melakukan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan hadirnya Ramadan jadikan diri kita menjadi orang-orang la'allahum tattaqun. Nah, Bapak Ibu hadirin muhadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua menjadi hubungan silaturahim.
ada namanya hubungan silaturahmi. Kalau hubungan silaturahim, silah artinya hubungan, rahim adalah kandungan. Maka diwajibkan bagi kita umat muslim untuk membangun silaturahim. Kenapa demikian? Karena memang Rasul menyampaikan orang yang tidak membangun silaturahim, maka orang yang memutuskan silaturahim, maka Rasul menyampaikan la yadkhulul jannah qati'un rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya di mana-mana dibangun silaturahim dengan berbuka bersama, dengan organisasi. Tapi sekarang Bapak Ibu hadirin ada larangan untuk berbuka bersama. 3 hari yang lalu Bapak Presiden menyampaikan larangan untuk berbuka bersama. Tapi kita ganti untuk terawih bersama. Nah ini dia. Nah kalau berbuka bersama 3 hari yang lalu Presiden kita melarang. Ya, nah, tentunya waktu itu mungkin untuk tahun ini ya kegiatan-kegiatan berbuka bersama setelah pengumuman ini ada berkurang. Kenapa? Karena ada peraturan untuk membuat hal yang seperti itu. Nah tentunya apa? Karena memang itu untuk meraih silaturahim. Assalamualaikum Pak. Kata Rasulullah SAW, barang siapa ingin diluaskan rezekinya, Siapa? dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia membangun silaturahim. 2 kata pasti bagi orang yang membangun silaturahim. Pertama, diluaskan rezekinya, dimurahkan rezekinya. Maka orang yang banyak-banyak bersilaturahim ini pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia Bapak Ibu hadirin. Kita hadir di sini salah satu di antaranya adalah untuk menggapai rahmat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bandingkan orang yang senantiasa suka bersilaturahim dengan orang yang tidak suka bersilaturahim. Bandingkan Bapak Ibu hadirin. Maka ternyata rupanya orang yang banyak silaturahim ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan rezeki. Wa yaqtuhu yahaisu la yahtasib, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah orang yang selalu bersyukur. Kemudian yang kedua, kelebihan orang yang bersilaturahim ini dipandangkan usianya. Kenapa dipandangkan usianya? Bukan berarti seketika umur kita sudah 60 tahun maka dilipat gandakan. Ya selamat datang Bapak hadirin, kami silakan. Artinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dipandangkan usianya. Ketika kita nanti berpulang ke rahmatullah, banyak orang yang menyolatkan kita, banyak orang yang mengantarkan jenazah kita, banyak orang yang mendoakan kita. Itu artinya yang dipandangkan usianya. Banyak bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berpulang ke rahmatullah, sedikit orang yang menyolatkan, sedikit orang yang mengantarkan jenazahnya. Maka dalam hukum barang siapa berpulang ke rahmatullah lalu disolatkan oleh 40 orang, maka terhindar dari siksa. Maka bukan mudah untuk kita ketika berpulang ke rahmatullah. Banyak orang yang mendoakan kita, banyak orang yang mendoakan kita. Tidak, bukan mudah untuk menggapai itu, bukan mudah mendapatkan itu. Tapi untuk mendapatkan itu, sejauh mana kita banyak untuk bersilaturahmi. Nah kalau ada kita ini contohnya nanti saya berpulang ke rahmatullah sebagai pengurus DPD BNKP di Provinsi Sumatera Utara, tidak-tidaknya karena bapak-bapak kenal dengan saya, meninggal saya, lalu bapak-bapak mendoakan Ustaz Mari. Saya punya demikian juga, karena kenal saya dengan Pak Egar, ya kan, sebagai pengurus BNKF, ketika nanti 1000 tahun lagi dia berpulang ke rahmatullah, maka saya berpulang. Itu artinya, nah itu artinya bahwa sesungguhnya orang yang menjalin hubungan silaturahim itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala usianya. Maka untuk itu Bapak Ibu hadirin dengan Ramadan, mari kita senantiasa untuk membangun silaturahim. Hari ini ya di masjid ya kita bersama-sama untuk Bapak Ibu hadirin. Tahun yang akan datang kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di masjid. Karena dengan di masjid, di tempat ini, di mana-mana kita bersilaturahim, di sanalah kita saling menghargai, di sanalah kita saling menyayangi, di sanalah kita saling menghormati. Nah Bapak Ibu hadirin wajar memanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, aku jadikan kau seorang laki-laki, seorang perempuan
bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya dita'arofu, saling kenal mengenal, saling sayang menyayangi, saling harga menghargai. Inilah konsep Islam yang sesungguhnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menghargai. Sekarang ini saling menghargai, saling menghormati sudah mulai terputus dari kehidupan kita. Kita lihat bagaimana fenomena bangsa kita ini. Agaknya yang seperti sudah mulai terputus. Bapak Ibu hadirin, ada suatu kisah seorang ulama sekitar 7 menit lagi kita berbuka 6.35 ya, sekarang menunjukkan 30 ya, berarti ada 5 menit lagi. Seorang ulama bertetangga dengan seorang Nasrani. Maka suatu ketika ulama ini sakit. Maka begitu sakit datanglah tetangga Nasrani menjenguk ke tempat seorang ulama tadi. Begitu sampai di tempatnya, maka apa yang terjadi? Maka kata seorang tetangga dari Nasrani, wahai ulama, kok begitu bau sekali kamarmu. Apa kata ulama? Inilah yang kuasakan wahai saudaraku selama 20 tahun tidak bertetangga. Karena rasa bau ini adalah mengalir dari tempat selokan kamar mandimu. Maka wahai saudaraku, saya tidak mau menyampaikan kepadamu. Andai kata aku sampaikan kepadamu, khawatir saya tersinggung perasaanmu. Bayangkan selama 20 tahun bertetangga, rasa bau yang dialami oleh semua ulama. Maka ketika itu terkejut seorang tetangga Nasrani, luar biasa baunya. Ternyata dikasih tahu oleh seorang ulama, itulah kurasakan selama 20 tahun lamanya kita bertetangga. Saya tidak mau menyampaikan kepadamu. Andai kata sampaikan kepadamu, wahai tetanggaku, khawatir saya tersinggung perasaanmu. Luar biasa menjaga perasaan itu. Menurut riwayat, menurut kisah Bapak Ibu hadirin, karena baiknya seorang ulama itu tadi, akhirnya seorang Nasrani itu masuk beragama Islam. Kena kebaikan. Nah demikianlah Bapak Ibu hadirin. Tentunya yang kita lakukan saling menghargai, saling sayang menyayangi, saling hormat. Itulah konsep dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu hadirin kemudian yang ketiga, bagaimana kita dapat berbagi. Tadi sudah dilaksanakan oleh pengurus kita semua berbagi. Kiranya apa yang kita laksanakan hari ini dapat kita laksanakan untuk hari-hari berikutnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi nafsi. Tidak beriman seseorang kamu sebelum engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Nah ini Bapak Ibu hadirin, ya, dengan Ramadan ini mana kita berbagi. Ya tentunya wabil ma'ruf namun itu sebagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, Bapak Ibu hadirin, dengan adanya yang kita lakukan yang seperti ini, bukan hanya di sini, tentunya akan membersihkan jiwa kita. Itu pertama. Orang yang suka berbagi itu membersihkan jiwa, ya kan? Orang yang suka membagi akan membersihkan jiwa. Kemudian yang kedua akan membersihkan harta-harta kita. Mana tahu ada harta-harta kita ini, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang suka dengan banyak kita berbagi, akhirnya itu yang halal. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga, tentunya orang yang suka berbagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Al-Quran dikatakan masalahul ladzina yunfiquna bi amwalihim, barang siapa yang menempatkan hartanya di jalan Allah, maka samalah dia menanam sebatang biji, menumbuhkan tiap batang. Satu batang menumbuhkan 100 biji, maka 700 kelipatannya. Maka satu kita berbuat dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali lipat. Bulan Ramadan ini bisa dihitung dilipat gandakan 700 kali 10. Bisa dihitung 700 kali 25. Bisa dihitung menjadi 700 kali 100. Bisa dihitung menjadi 700 kali 1000. Maka banyak-banyak kita Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mari kita menggapai hikmahnya bulan suci Ramadan, sehingga inilah kita menghantarkan kita nantinya menjadi manusia yang didamkan, diidolakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan peringatan milad pertama PMK Prima Indonesia Provinsi Sumatera Utara hari ini menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berikhtiar,
menjadi orang-orang yang berusaha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan karena waktu kita sudah tiba. Maka demikian, kalau ada yang saya sampaikan tidak berkenan, mohonlah kiranya dapat dimantap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum